yang ada di film. Ya, Pangeran Walangsung ini merupakan anak dari Prabu Siliwangi. Ya, jadi beliau ini hijrah ke Cirebon untuk mendirikan suatu keraton atau kerajaan Islam. Tapi keraton tersebut langsung diserahkan kepada keponakannya yang bernama Sesari Hidayatullah, nama aslinya. Nama gelarnya adalah Sunan Gunung Jati atau Wali Songo. Ya, di Jawa Barat cuma satu orang. Beliau sebagai tokoh penyebaran agama Islam di tanah Jawa Barat oleh Dewan Wali Songo sebagai sultan di negara Cirebon. Ya, selama dipegang oleh Sunan Gunung Jati, nama keraton Pakumati berganti nama menjadi Keraton Kasuan sampai dengan sekarang, yaitu tahun 1529 Masehi. Ya, ntar kita lihat di dalam, di sini mempunyai 3 generasi atau 3 zaman, yaitu pada zaman Kasunanan, pada zaman Panembahan, dan zaman Kasultanan. Nah, ini pada zaman Kasultanan abad ke-16 atau tahun 1678 Masehi, Keraton Kasuan ini mengalami suatu proses sejarah, pecah jadi 2. Ya, Andika mendirikan suatu keraton atau kerajaan lagi nama Keraton Kanoman sekitar 500 meter dari sini. Ya, Kanoman dari Anomi muda Kasepuan yang disebut yaitu tua. Keraton tersebut tertutup oleh pasar. Jadi depannya pasar, baru belakangnya keraton. Dinama Keraton Kanoman. Tapi masyarakat di Cirebon menyebutnya di Cirebon ada 4 keraton. Tapi Bu, yang punya pakem hanya 2 keraton saja, Kasepuan dan Kanoman. Jadi keraton Kacerbonan zaman dulu banget kami menyebutnya Kepatihan karena bentuknya hanya rumah dan halaman saja. Dan satu laginya adalah Keraton Kaprobonan, hanya bentuk rumah saja. Zaman dulu kami menyebutnya Keguruan. Keguruan yaitu keguruan untuk belajar ilmu agama dan sebagainya, khusus keluarga keraton. Ya, kemudian urutan baluan di keraton urutannya dari depan. Di samping alun-alun ada sebuah masjid yang terkenal di Cirebon dengan nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun oleh para wali songo. Di dalam Masjid Agung tersebut ada satu tradisi dari dulu sampai dari sekarang masih dilakukan, yaitu setiap sholat Jumat saja ada azan pintu, yang artinya 7 orang menggunakan azan setiap sholat Jumatnya, 7 orang berjejer. Jadi seperti kalau berjejer, tapi untuk sholat harian 1 orang muajinnya. Urutan baluan yang kedua, sekarang kita berada di lokasi komplek pendopo Siti Inggil. Siti arti tanah, Inggil artinya tinggi, dibangun tahun 1529 Masehi. Bangunan ini dulu difungsikan sebagai tempat podium untuk melihat upacara yang berlangsung di alun-alun Kasuan. Ya, nama upacara zaman dulu kita sebut upacara Sabtonan yang diadakan tiap hari Sabtu. Ya, kemudian kalau kita perhatikan di bangunan pendopo Siti Inggil ini ada 5 bangunan tanpa dinding. Ya, contohnya di sebelah sana dengan nama Made Martindaru, di sana tempat duduknya penasihat raja zaman dulu di sana. Di sini alhamdulillah tempat duduknya Sultan beserta keluarganya dengan Made Malangsmira. Di sana tempat duduknya Panglima Perang dengan Made Panwalima. Yang tengah ini adalah Made Pengiring, tempatnya para pengiring raja. Yang terakhir adalah Made Kasmen, tempat dibunyikan gamelan gong sekaten yang terkenal di Cirebon. Dibunyikannya atau dimainkannya setahun 2 kali setelah sholat id. Barulah dimainkan atau dibunyikan oleh abdi dalam yang sudah ditunjuk oleh Sultan untuk memainkan gamelan tersebut. Di bangunan pendopo Siti Inggil ini yang sudah diganti adalah bangunan atas, ini sudah direnovasi. Tapi di beberapa tempo dulunya tetap menggunakan dari kayu gentengnya atau zaman dulu disebutnya sirap. Ya, zaman sekarang genteng terbuat dari tanah liat, ada asbes dan sebagainya. Untuk Keraton Kasuan keseluruhannya dari depan sampai ke belakang 25 hektar, dipimpin oleh Sultan Sepuh yang ke-15 Sultan sekarang ini dengan nama atau dengan gelar Pangeran Raja Aditya Lukman Julkaidin atau dipanggil Sultan Lukman. Ya, beliau bertempat tinggal di belakang istana dengan nama Kendaron Dalam Harum. Ya, jadi selain Sultan yang bertempat tinggal di lokasi keraton ini, ada rumah-rumah famili keraton dan aksesnya keluar masuk dari pintu belakang. Ada gerbang besar. Jadi jembatan yang ditutup ini dibukanya ketika ada upacara adat dan upacara penerimaan tamu-tamu